sekian lama menyuarakan, alhamdulillah tadi Bu Titin dapat kabar dari Pradi dan dari sana katanya Sudirman udah ada di lapas di Bandung. Tahun depan katanya gondrong guys. Ini lagi Mana kan tadi buat Pak datang ke lapas Bandung. Iya, udah cepat bertemu nggak sama Sudirman? Nggak ketemu. Tidak. Alasannya nggak ada. Karena memang nggak ada di situ. Informasinya kemana kata? Informasinya kemana? Udah di situ ya. Cuman tadi berkasnya katanya cuman ada berkas. Tak kunjung ditemukan, tim kuasa hukum keluarga Sudirman akan mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Kuasa hukum meminta keduanya memberi perhatian khusus kepada Sudirman yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Kesulitan ya. Itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan, tadi dijelaskan bahwa Beni tidak ditahan-tahan juga nggak bisa. Lah, baru buka udah ini. Nah, dia mah biasa dari dulu kayak gitu ke saya tuh. Udah bagus gitu juga masuk ke tim. Berarti kayaknya mencari muka ya, Bu? Ya biarin lah memang kayak gitu. Kayaknya lagi muka ya. Mana kan tadi buat Pak datang ke lapas Bandung. Iya, udah cepat bertemu nggak sama Sudirman? Nggak ketemu. Tidak. Alasannya nggak ada. Karena memang nggak ada di situ. informasinya kemana kata? Informasinya kemana? Udah di situ ya. Cuman tadi berkasnya katanya cuman ada berkasnya aja di situ. Fisiknya nggak ada. Sudah berapa kali kan berusaha terus menemui? Udah sekitar 3 kali 4 kali yang situ melancoy. Cuman nggak ada hasil. Sempat itu di Polda. Iya. Yang bilang nggak ada itu siapanya, Pak? Di pegawai ininya, si lapasnya. Dalam lapasnya bisa. Iya. Kanwil. Sama Kanwil. Sekarang di mana? Pesan dari Kanwil. Barusan tadi ke Kanwil ya. Infonya kan tadi nggak ada. Tapi memang ada namanya aja katanya. Tapi fisiknya nggak ada. Kalau Pak Sudirmannya sendiri di mana sih, Mas? Infonya ada di mana gitu? Ya. Kalau infonya sih nggak tahu sih, aku kurang tahu sayanya. Dan nanya ke pihak Polda. Kalau ke Polda belum ya? Belum ya? Hari ini Belum. Hari ini belum. Bapak apa yang disampaikan selama ini disampaikan? Ini bapaknya ini orang tuanya Sudirman namanya. Iya. Saya bukannya Sudirman itu. Mau ketemu Sudirman saya. Bapak belum pernah ketemu, Pak? Udah waktu di Polda. Jadi harapan Nyampain apa berarti di Polda? Ya kepengen kembali ke Bapak Polda apa kamu kembali ke lapisan di Polda lagi. Tak kunjung ditemukan, tim kuasa hukum keluarga Sudirman akan mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Kuasa hukum meminta keduanya memberi perhatian khusus kepada Sudirman yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Salah satu anggota tim kuasa hukum keluarga Sudirman mengatakan telah mencari keberadaan Sudirman di lapas Bancai Bandung, namun di sana mereka tak menemukan ya. Tim kuasa hukum keluarga Sudirman juga mempertanyakan sikap penyidik Polda Jawa Barat yang tidak mengembalikan anak kliennya ke lapas kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon bersama 6 terpidana pada Kamis malam. Karena itu, Pradi akan secepatnya mengirim surat kepada Kapolri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk turun tangan mencari keberadaan Sudirman, agar keluarga bisa bertemu dan bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Melihat demikian dan tadi saya bertemu dengan keluarga Sudirman, kami juga dari tim Peradi tidak akan tinggal diam. Ya, kami akan segera menyurati
ya Bapak Kapolri maupun Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada Sudirman ini. Kenapa Sudirman ini tidak ikut bareng-bareng kembali ke Cirebon? Kesulitan, ya, itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan, tadi dijelaskan bahwa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja, ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya, Sudirman, ya. Ini jelas-jelas, ya, menurut saya, kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya. Hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016. Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21. Dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka saat itu Sudirman. Sudah selesai itu. Hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai. Apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah dilapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, ya kita pertanyakan, ada apa? Itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh. Harusnya lepas saja. Lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya, penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya ditunjuk dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu. Yang kita tahu, Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah. Ya, padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca ya putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman, ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas dari kekuasaan penyidik oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Buat Bapak Kapolri, ini sudah zaman reformasi, zaman keterbukaan informasi, bukan seperti zaman Orde Baru. Pak, ada oknum, ya, ini oknum penyidik di Polda Jawa Barat, keluarga mau nemui terpidana saja, ya, itu kesulitan, Pak. Dan informasinya ada di Polda. Coba Bapak Kapolri cek dan tindak kalau memang itu benar. Nggak ada kewenangan itu, nggak ada punya hak, nggak ada kewenangan yang melekat. Kalau oknum penyidik masih menguasai, masih melakukan upaya paksa atau masih mengondisikan seorang terpidana yang sudah tidak ada hubungannya secara hukum dengan penyidik Polda Jawa Barat. Itu. Berarti kalau penunjukan dari kuasa hukum sendiri itu seharusnya tidak boleh ya? Atau gimana, Ketua? Ya tidak boleh, penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan kecuali ada seorang tersangka ya atau seorang terlapor ya
ditangkap, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian tersangka maupun keluarganya tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik yang bersangkutan itu bisa menyediakan pengacara. Itu pun kembali lagi ya, tersangkanya itu mau atau tidak, kan gitu. Nah, yang statusnya tersangka saja kembali kepada tersangkanya ya. Apalagi ini Sudirman bukan tersangka, sudah nggak ada hubungan dengan penyidik itu loh, sehingga penyidik kalau menyediakan pengacara dengan tujuan, dengan tanda kutip, khawatir kalau pakai pengacara di luar, khawatir terbongkar, tidak mempunyai kewenangan seorang penyidik memberikan atau menyediakan pengacara. Kenapa kami suarakan ini? Karena terbukti Sudirman mau ditemui aja susah kan gitu, oleh keluarganya. Inilah kami suarakan. Itu. Ada pelanggaran nggak kalau kayak gitu? Oh ada, kalau memang terbukti ya, ada oknum penyidik yang menguasai Sudirman dengan tujuan khawatir ya nanti skenarionya terbongkar, maka tindakan menguasai Sudirman yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya hak penyidik itu pelanggaran, bisa dilaporkan ke Propam itu. Bisa jadi untuk menghambat PK? Ya kalau untuk menghambat PK ya otomatis karena keluarga ingin kan melakukan PK. Kemudian kalau sulit ditemui kan bagaimana untuk koordinasi, untuk menggali ya keterangan-keterangan untuk bahan mengajukan PK, kan bisa menghambat juga.